Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Teror Neipah. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Seminggu terakhir ini, aku mengalami mimpi berulang yang selalu membangunkanku setiap pukul 3 pagi. Mimpi yang awalnya terlihat biasa saja, namun lambat laun berubah menjadi menyeramkan. Mimpi apa emangnya? Tanya ibu sesaat setelah sholat subuh. Mimpi tentang rumah pertama dulu, Bu. Rumah yang merupakan tempat aku dilahirkan. Kayak gimana mimpinya? Tanya ibu lagi. Aku berdiri. Ucapku mulai bercerita. Mimpi itu selalu diawali dengan aku yang berdiri di sebuah gang yang sangat ku kenal, menuju rumah pertama. Kemudian, aku berjalan perlahan, masuk ke dalam gang. Dari kejauhan terlihat ada kain putih yang tergeletak di tengah gang. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas. Kain itu menutupi sesuatu yang berbentuk seperti manusia. Langkahku terhenti saat bisa memastikan kalau itu memang benar-benar jenazah manusia. Pemandangan semakin mengerikan ketika kulihat jauh ke depan. Ternyata bukan hanya satu, tapi ada banyak jenazah berkelimpangan, lengkap dengan kain putih yang menutupinya. Pertanda apa ya, Bu? Tanyaku. Ya, Ibu tidak tahu, Dan. Balas ibu. Mungkin ada yang kangen di sana, sambung ibu. Siapa ya? Coba kamu ingat-ingat lagi siapa? Seingatku ada yang berdiri di samping rumah, badannya bungkuk dan pakai tongkat. Masa sih dia, Bu? Kan itu sudah 20-an tahun lalu. Ya bisa jadi memang dia. Ah, Ibu, masa dikangenin dia? Kenapa nggak coba dibikin ceritanya saja? Siapa tahu nanti ndak mimpi aneh-aneh lagi. Aku nggak ingat semuanya. Nanti Ibu bantu. Terus kalau dia datang gimana? Sudah gede masa takut sih. Aku pun kembali ke kamar, membuka laci lemari, lalu mengambil sebuah album foto berisi foto-foto di rumah pertama. Bukan rumahnya yang ingin kulihat, melainkan lingkungannya serta orang-orang yang tinggal di sana. Sebuah lingkungan terbaik yang pernah ku tinggali. Aku bangkit, duduk di kursi yang menghadap laptop, mulai menulis cerita ini. Sebuah cerita yang terjadi di tahun 1995. Namaku Dani. Kisah ini berawal saat aku baru menginjak umur 7 tahun. Ibu sering bilang, dari umurku 1 tahun agak sulit diajak kemana-mana. Setiap kali diajak keluar, lebih sering menangis dan mengamuk. Kebiasaan itu akhirnya bisa hilang semenjak aku masuk taman kanak-kanak. Pada saat itulah, aku menjadi lebih sering bermain di luar rumah bersama kedua sahabatku, Farul dan Indra. Mereka berdua tinggal di samping kanan dan kiri rumahku. Awalnya, keseharianku normal-normal saja, sampai teror itu datang. Teror yang menghantui satu kampung. Sebuah teror yang menyeramkan dari sosok bernama Neipah. Siapakah Neipah? Neipah, seorang nenek yang tinggal sendirian di kubu kayu, tidak jauh dari rumahku. Tepatnya di samping lapangan, belakang rumah. Ukuran biliknya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, meja kecil, lemari kayu, dan area dapur, tanpa adanya kamar mandi. Pak RT, yang kebetulan kakeknya Indra, yang tinggal di samping rumahku, memberikan akses kamar mandi pada Neipah, dengan selalu membuka pintu belakangnya, agar Neipah bisa masuk kapanpun. Sedangkan untuk keperluan mencuci pakaian,
ia harus berjalan agak jauh ke belakang rumahnya, menuju sebuah sumur. Setiap warga yang mampu ditawari untuk membantu kebutuhan sehari-hari Naipah, terutama bahan pokok atau makanan. Biasanya akan digilir. Misal minggu ini giliran keluarga Pak RT, minggu berikutnya giliran keluargaku, dan seterusnya. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, warga menyediakan beberapa kendi besar di dekat rumah Naipah. Airnya diambil dari kamar mandi rumahku, karena posisinya lebih dekat ke sana. Aku, Indra, dan Fahrul sering bermain kelereng dan petak umpet di lapangan depan rumah Naipah hingga menjelang maghrib. Terkadang Naipah memperhatikan kami yang sedang bermain, duduk di kursi teras rumahnya. Raut wajahnya terlihat senang setiap kali melihat kami bermain. Jika sudah menjelang maghrib, ia akan memperingatkan kami untuk segera pulang. Oh iya, ada kebiasaan Naipah yang paling kami suka, yaitu sering bercerita. Mulai dari cerita zaman penjajahan, dongeng, horor, dan perjalanan hidup. Sore itu, kami melihat Naipah sedang duduk di teras. Sontak kami menghampirinya. "Nek, aku pengen dengar cerita," pinta Indra. "Mau cerita apa, Nak?" tanya Naipah. "Cerita hantu aja, Nek," sahut Farul. "Jangan ah, udah mau maghrib malah cerita begituan," tolakku. "Yah, si Dani dari dulu emang penakut," ledek Indra. "Ya udah, terserah nenek mau cerita apa," balasku pasrah daripada menjadi bahan ledekan. Naipah mulai bercerita. Dulu, waktu ia masih muda, kampung ini masih banyak kebun dan pepohonan. Tidak seperti sekarang, yang sudah didominasi oleh bangunan rumah. Ada satu sosok yang sering muncul. Sosok menyeramkan yang bersembunyi di balik pepohonan. "Namanya Wewe Gombel," ucap Naipah. Ia sudah beberapa kali bertemu dengan sosok itu. "Wewe Gombel?" Farul nampak terkejut mendengar namanya. "Iya, wanita bertubuh besar yang dipenuhi borok dan bau sekali. Sayapnya juga besar seperti kalong." "Wah, kayak Batman dong, Nek," potong Farul. "Diem, Rul," saut salah satu temanku yang lain. "Wajahnya sangat menakutkan. Matanya merah, ada taring panjang di mulutnya. Rambutnya juga gimbal. Dan yang paling khas itu payudaranya besar sampai menyentuh tanah." Lanjut Naipah, diikuti gelak tawa kami. "Kalian jangan ketawa. Wewe Gombel itu suka sama anak-anak seperti kalian. Biasanya dia nyari anak yang main sendirian sehabis maghrib. Nanti bakal dibawa ke tempatnya." "Dibawa kemana, Nek?" tanyaku. "Dibawa ke alam lain. Nanti kalian disembunyiin di balik sayapnya. Di sana kalian juga bakal dikasih makan enak, biar betah." Balas Naipah. "Makanan enak?" "Kelihatannya seperti nasi, mie, atau makanan kesukaan kalian. Tapi sebenarnya itu belatung, cacing, makanan sisa atau sampah." "Ih, jijik. Udah ah, Nek ceritanya. Serem," teriakku. "Iya, sebentar lagi juga maghrib. Mending kalian pulang daripada nanti diculik Wewe Gombel," ucap Naipah menakut-nakuti kami. Sebagian anak sudah berlari pulang ke rumah, menyisakan aku, Fahrul, dan Indra. Sebelum melangkah pulang, Indra mengajukan sebuah pertanyaan. "Anak nenek dibawa Wewe Gombel ya?" "Kenapa bilang begitu?" Suara Naipah meninggi. "Soalnya anak nenek gak ada, gak pernah kelihatan," ucap Indra sambil cengengesan.
Indra tak menyadari bahwa ucapannya itu melukai hati Nek Ipah. Wajahnya berubah seperti orang menahan amarah. Senyumannya pun mendadak hilang. Pulang sana, sudah mau maghrib. Nek Ipah berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Suara bantingan pintu sudah jelas menandakan kalau ia marah. Nalondra, Nek Ipah marah, ledek Fahrul. Iya, kenapa bilang gitu Sindra? Timpalku. Bercanda doang, malah marah. Ya udah balik yuk. Nek Ipahnya juga udah masuk ke rumah, balas Indra. Kami pun akhirnya pulang. Saya memilih untuk masuk ke rumah melalui pintu belakang, dekat kamar mandi. Dari gang dekat lapangan hanya tinggal melompati pagar samping kamar mandi. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat ibu sedang memasak makanan malam. Bu, Nek Ipah itu punya anak? Tanyaku seraya menghampirinya. Tanya aja ke apa sana, ibu lagi masak, balas ibu. Apa di mana bu? Gudang. Aku berjalan ke depan rumah, menuju gudang. Apa? Sedang menggarami beberapa kulit domba yang baru saja datang. Apa? Nek Ipah itu punya anak? Aku melempar pertanyaan yang sama. Kenapa emang, Dek? Tadi kan lagi dengar Nek Ipah cerita, si Indra malah bilang anak Nek Ipah dibawa wewe gombel. Soalnya gak pernah kelihatan. Terus Nek Ipah marah. Gak boleh ngomong gitu. Besok bilang ke Indra, suruh minta maaf. Jadi anak Nek Ipah beneran dibawa wewe gombel? Tanyaku lagi. Kamu juga sama aja. Anak Nek Ipah masih hidup kok. Balas apa? Terus kemana? Kok gak pernah ada di rumah? Anaknya kerja di luar pulau. Biasanya 2-3 bulan sekali datang. Cuman kayaknya udah hampir 5 bulan ini masih belum kelihatan. Oh, begitu. Iya, makanya jangan bahas anaknya. Kasian, mungkin Nek Ipah lagi kangen. Iya Pak. Balasku seraya kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamar. Pagi menyapa. Aku mengajak Indra dan Fahrul ke rumah Nek Ipah. Tujuannya tentu untuk meminta maaf. Ku ketuk pintu rumah Nek Ipah. Assalamualaikum Nek. Namun tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Untuk kedua kalinya masih tidak ada jawaban. Assalamu. Kami dikagetkan dengan kemunculan Nek Ipah dari samping rumahnya. Ada apa, Dek? Pagi-pagi sudah ke rumah? Tanya Nek Ipah. Ini Nek, si Indra mau ngomong. Kudorong sedikit pundak Indra ke depan. Mau ngomong apa, Dek? Nek, Indra minta maaf ya. Kemarin bilang begitu ke nenek. Ucap Indra dengan wajah menyesal. Tidak apa-apa, Dek. Tidak apa-apa. Balas Nek Ipah seraya masuk ke dalam rumah. Sementara itu, kami masih berdiri di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, Nek Ipah keluar dengan membawa beberapa helai pakaian. Loh, kok masih di sini? Nenek kan sudah maafkan, ucap Nek Ipah. Makasih, Nek, balas Indra. Nek Ipah berjalan ke samping rumahnya. Kuintip sedikit. Ternyata ia sedang mencuci baju dengan ibu-ibu lain di sumur belakang. Setelah itu, kami kembali ke rumah masing-masing. Sekitar 1 bulan kemudian, orang yang paling ditunggu-tunggu Nek Ipah akhirnya datang. Anaknya. Aku tak sempat bertemu dengannya karena kedatangannya begitu singkat. Hanya saja ada hal yang aneh semenjak kedatangannya. Nek Ipah menjadi jarang keluar rumah. Biasanya kehadiran kami di lapangan bisa memancing Nek Ipah untuk keluar rumah. Namun, ia tidak juga keluar. Entahlah, aku tak tahu apa yang membuatnya jadi seperti itu. Kebetulan hari ini,
keluargaku mendapat giliran memasak untuk Nek Ipah, sehingga aku bisa melihatnya langsung. "Bu, hari ini yang antar makanan biar aku aja," pintaku pada ibu yang sedang memasak di dapur. "Iya, kalau sudah selesai nanti dipanggil," balasnya. Selang 30 menit kemudian, "Dek, sudah selesai nih," teriak ibu dari dapur. "Iya, Bu," sautku seraya berjalan ke arah dapur. "Awas, jangan sampai tumpah. Kasihan Nek Ipah, lagi sakit." "Sakit?" tanyaku bingung. "Iya, sudah sana antar saja," perintah ibu. Kuantar rantang berisi makanan itu, sedikit mengintip isinya. Ternyata ada nasi, orek tempe, sayur tahu, dan ayam suwir. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu. "Masuk, Dek. Pintunya tidak dikunci," saut Nek Ipah dari dalam rumah. Kubuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah. Terlihat Nek Ipah sedang terbaring di tempat tidur dengan wajah nampak lesu. "Simpan saja di sana," perintah Nek Ipah menunjuk sebuah meja kecil di area dapur. Saya pun meletakkan rantang itu di sana. Aku pulang ya, Nek," ucapku seraya berjalan ke arah pintu. "Iya, bilang ke ibu terima kasih," pesan Nek Ipah. "Iya, Nek," balasku, lalu keluar rumah. Setelah melihat kondisinya, aku jadi mengurungkan niat untuk bertanya tentang penyakit yang ia derita. Bertanya ke ibu pun percuma, pasti jawabannya tidak tahu. Harapan satu-satunya hanya menunggu Abah pulang. Menjelang maghrib, Abah sudah berada di rumah. "Abah, Nek Ipah sakit apa?" tanyaku pada Abah yang sedang duduk di ruang tengah. "Katanya cuma masuk angin biasa, nanti juga sembuh," balas Abah, lanjut meminum teh hangat yang ibu sediakan. "Oh, begitu." Beberapa hari terakhir, aku terus yang mengantarkan makanan ke rumah Nek Ipah. Kulihat kondisinya tidak kunjung membaik, sampai akhirnya terdengar kabar kalau ia terjatuh di kamar mandi. Abah, Pak RT, dan beberapa warga lainnya membawanya ke rumah sakit terdekat. Tubuhnya terasa panas, gemetar menahan rasa sakit di bagian pinggul. Dokter bilang kalau Nek Ipah terserang gejala tifus dan ada memar di bagian pinggul akibat terjatuh. Dokter menyarankan untuk dirawat inap saja. Pak RT pun setuju. Untuk biaya perawatannya akan meminta sumbangan dari warga. Sayangnya, perihal dana sumbangan itu terdengar oleh Nek Ipah, sehingga ia menolak untuk dirawat inap. Dokter dan Pak RT tidak dapat memaksa, akhirnya setuju untuk membawanya kembali ke rumah. Dilihat dari kondisi Nek Ipah yang lemah, Abah meminta Pak RT untuk menghubungi anaknya. Untungnya, Pak RT sempat diberi secari kertas berisi nomor telepon oleh anaknya. Bergegas ia pulang ke rumahnya untuk mengambil kertas tersebut. Setelah itu, ia kembali ke rumahku. Lalu Abah memintanya untuk menelpon memakai telepon rumahku. "Tersambung, Pak?" tanya Abah. "Nyambung, tapi tidak ada yang angkat," balas Pak RT masih memegang gagang telepon. Pak RT terus mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi ternyata itu nomor telepon kantor. Sialnya, sang anak sudah tidak bekerja di sana. Alamat yang tertera di kertas pun terlalu jauh karena harus keluar pulau. Abah meminta Pak RT untuk mengirimkan surat ke alamat rumahnya itu, berharap surat itu dibaca dan anaknya bisa segera datang. Sementara itu aku dan warga lain tetap berharap semoga Nek Ipah akan baik-baik saja. Kondisi Nek Ipah kian hari kian memburuk. Untuk berjalan saja sudah sangat sulit, sehingga ia harus menggunakan sebuah tongkat kayu untuk menopang berat tubuhnya. Sesekali, warga membopongnya jika ingin ke kamar mandi. Kabar buruk pun datang. Sekitar pukul 5 pagi,
ada yang mengetuk pintu. Bu Eti, terdengar suara dari luar rumah hingga membuat semua penghuni rumahku terbangun. Kulihat ibu berjalan ke arah pintu, lalu membukanya. Ternyata Bu Ani, ibunya Indra, yang sedang berdiri di depan pintu. Bu Eti, Naipah Bu. Suara Bu Ani terdengar panik bercampur sedih. Kulihat pipinya basah dan matanya sembab. Kenapa Naipah? Tanya ibu. Naipah meninggal Bu. Tangis Bu Ani pun pecah. Mataku pun ikut berembun. Tak lama, bulir-bulir benih sudah jatuh di pipiku. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap ibu. Tak lama, ayah menghampiri kami. Usai mengetahui tentang berita duka tersebut, ia langsung mengajak kami semua ke rumah Naipah. Kami semua pergi ke sana, termasuk kakakku yang baru bangun. Kondisi di depan rumah Naipah sudah ramai sekali. Banyak warga yang berkumpul. Aku tidak punya keberanian untuk melihat lebih dekat, apalagi melihat kondisi jenazahnya, sehingga hanya bisa menontonnya dari jauh, bersama anak-anak lainnya. Dari kerumunan orang tua, kulihat Indra berlari mendekat. Ada apa, Indra? Tanya aku. Tahu nggak, Naipah meninggalnya gimana? Indra balik bertanya. Gak tahu, balas Farul. Iya nggak tahu, balasku. Gini, ucap Indra lalu bercerita. Indra sempat menguping obrolan warga. Katanya, tubuh Naipah ditemukan terbujur kaku di lantai rumahnya. Sendirian, tidak ada siapapun yang mendampinginya. Sungguh kasihan. Sejak Naipah sakit sampai meninggal dunia, tak ada sedikit pun kabar dari anaknya. Sehingga warga berinisiatif untuk langsung mengurus jenazahnya, agar bisa segera dikebumikan. Jenazah Naipah dimandikan di dekat sumur belakang rumahnya. Pak RT melarang anak-anak untuk mendekat atau sekedar melihat proses pemandian jenazah. Jadi, kami hanya berkumpul di lapangan. Setelah dimandikan, jenazah Naipah dibawa kembali ke rumahnya untuk dikafani. Dari kejauhan, kulihat beberapa warga sedang membawa keranda mayat, lalu meletakkannya di depan rumah Naipah. Tak lama, terlihat beberapa warga keluar dari rumah Naipah. Mereka menggotong jenazah Naipah yang sudah dikafani, kemudian meletakkannya di atas keranda. Mau ikut gak, Dan? Tanya Indra. Kemana? Balasku. Ke makam. Jujur aku takut saat mendengar kata makam. Yang ada di pikiranku pasti seram dan banyak hantu. Mau gak? Tanya Indra lagi, mengacaukan imajinasiku. Mau deh, balasku terpaksa. Tak mungkin bilang takut, pasti akan jadi bahan ledekan baru olehnya. Warga mulai menggotong keranda itu, menjauhi rumah Naipah. Kami pun membuntuti dari belakang, tak mau terlalu dekat. Setelah berjalan cukup jauh, kami pun tiba di masjid yang letaknya tak jauh dari pemakaman. Kali ini, aku, Indra, Fahrul, dan teman-teman lainnya ikut masuk ke dalam masjid. Di saat warga sedang menyolatkan jenazah, kami hanya berdiam diri di pelataran masjid. Setelah itu, jenazah dibawa ke area pemakaman. Ini pertama kalinya aku masuk ke area pemakaman. Sebelumnya tidak pernah berani, walaupun di siang hari. Kuedarkan pandangan, melihat area pemakaman yang dipenuhi pohon kamboja dan satu pohon beringin. Tepat di tengah-tengah aku berjalan, mendekati salah satu pohon kamboja. Lalu, mengambil beberapa helai bunga yang terjatuh di tanah. Bunganya berwarna putih dengan harum yang khas. Kuhampiri teman-teman yang sedang duduk di dekat pohon beringin sambil membawa beberapa helai bunga kamboja di genggaman. Ih, Dani, kenapa bawa begituan? Teriak Indra saat melihatku mendekat. Iya buang Ki, gak boleh tahu ambil begituan, timpal Farul. Kuturuti permintaan mereka, membuang bunga yang ada di genggaman. Aku masih belum mengerti alasan mereka berdua tidak suka dengan bunga kamboja. Aku pun bergabung, duduk di bawah pohon beringin. Dari kejauhan, terlihat kalau prosesi pemakaman Naipah masih belum selesai. Anehnya, mataku malah fokus ke tempat lain.
di sudut pemakaman dekat pohon kamboja. Kulihat ada seseorang yang berdiri menatap ke arah makam Nek Ipah. Sepertinya seorang perempuan. Terlihat dari rambut yang panjang, mengenakan baju serba hitam, lengkap dengan payung hitam. Sejak tadi kuperhatikan orang itu tak bergerak sama sekali. Lihat apa sih, Don? Serius amat dari tadi. Suara Fahrul sedikit mengagetkanku. Aku menoleh ke arah Fahrul. Itu, coba lihat ke sana. Kutunjuk pohon kamboja tadi. Ternyata orangnya sudah tidak ada. Apaan? Tanya Fahrul. Tadi ada orang pakai baju hitam berdiri di sana. Mana? Gak ada, balas Fahrul. Tadi ada, Rul, beneran. Terus sekarang kemana? Gak tahu. Ya mungkin orang itu mau lihat pemakaman Nek Ipah. Kayaknya enggak. Orang barusan dia cuma berdiri doang, gak gerak sama sekali. Elaku. Tahu nih si Dani, ngaco banget. Letek Indra. Apa mungkin aku salah lihat? Padahal jelas sekali aku melihat orang itu berdiri di sana. Namun, baru kualihkan pandangan, ia sudah menghilang. Kayaknya udah selesai tuh. Yuk pulang, ajak Indra. Kulihat orang-orang sudah mulai membubarkan diri. Kami pun menunggu di pintu masuk pemakaman. Namun rasa penasaranku masih belum tuntas. Kembali melihat ke pohon kamboja tadi. Ada tuh, dia muncul lagi. Dari aku sambil menunjuk ke arah pohon itu. Mana? Orang gak ada apa-apa di sana, saut Fahrul. Padahal ia masih berdiri di sana. Kenapa Fahrul bilang tidak ada? Setan kali. Ayo loh, ucap Indra menakutiku. Aku memalingkan muka setelah mendengar ucapannya itu. Orang tua kami sudah terlihat berjalan keluar dari pemakaman. Kami pun menghampirinya. Lalu berjalan beriringan menuju rumah. Sebelum sampai di ujung area pemakaman, aku kembali menengok ke pohon kamboja tadi. Benar, aku tidak salah lihat. Ia masih berdiri di sana. Kali ini posisinya membelakangiku. Itu orang dari tadi ngapain ya? Pikirku. Aneh, ya seperti mendengar ucapanku. Perlahan-lahan kepalanya bergerak, berputar 180 derajat, menengok ke arahku. Di saat itulah aku baru tersadar kalau ia bukan manusia. Beruntung sekali, posisinya jauh, sehingga wajahnya tak terlihat. Kalau tidak, malam ini aku sudah pasti mimpi buruk. Ku memalingkan wajah, lalu berjalan mendekati Indra. Dra, beneran ternyata, ucapku. Apa? Indra nampak bingung. Itu yang tadi di makam ternyata bukan manusia. Tahu dari mana? Tadi dia muncul lagi, terus kepalanya muter. Jelasku. Nah lo, hati-hati dan dia bisa ikut sampai rumah. Indra malah menakut-nakutiku. Jangan gitu dong, Dra, balasku. Indra tertawa, lalu berlari mendahului rombongan. Aku mengikutinya dari belakang bersama Fahrul. Kami bertiga sudah sampai lebih dulu di dekat lapangan. Namun, memilih untuk menghentikan langkah, menunggu warga lain yang lewat. Ya, kami masih takut melewati bekas rumah Nek Ipah. Tak lama, Abah dan Ibu berjalan mendekat. Aku pun kembali berjalan di samping mereka sampai rumah. Saat melewati rumah Nek Ipah, entah kenapa, ada perasaan sedih yang muncul. Kelak aku akan merindukan cerita-ceritanya. Langit sudah gelap, menandakan hari yang sudah malam. Tiba-tiba muncul keinginan untuk buang air kecil. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Kulihat kakak sedang asik menonton televisi. Ingin sekali memintanya mengantar ke kamar mandi, tapi pasti jawabannya tidak mau. Rumahku hanya memiliki satu kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Letaknya di samping gang menuju lapangan. Jika ingin pergi ke sana, bisa melalui pintu depan, lalu berjalan melewati samping rumah. Bisa juga berjalan ke dapur dan melewati pintu belakang. Tentunya aku memilih melewati dapur. Dan langkah cepat aku pergi ke dapur, lalu membuka pintu belakang. Ada angin bertiup, hembusannya terasa dingin dan menampar wajah. Agak ragu, aku melangkah keluar.
lalu berdiri sejenak di depan pintu kamar mandi. Perlahan ku buka pintu kamar mandi. Aman, tidak ada apa-apa, ucapku dalam hati. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.